Selamat siang teman-teman. Kali ini kami sedang berada di Simpang Polda Jalan Kejayaan akan menuju kawasan Ambarukmo Plaza Mall atau sering disebut Mall Amplas di Yogyakarta. Di Jalan Kejayaan ini sebenarnya ada cerita menarik yang belum diketahui banyak orang atau tidak diperhatikan karena mungkin memang karena tidak memperhatikan, dan kami nanti akan bercerita mengenai pesanggerahan Ambarukmo yang berada di tengah-tengah atau di apit antara Mall Amplas dengan Hotel Royal Ambarukmo. Nah, kami sudah melintas di Jalan Kejayaan, dan Jalan Kejayaan ini sebenarnya merupakan jalan penghubung dari Jalan Solo menuju Ring Road Utara atau sebaliknya. Dan banyak kalangan yang tidak memperhatikan bahwa Jalan Kejayaan ini sebenarnya sudah diubah namanya menjadi Jalan Apandi sejak 20 Mei 2007. Jalanan ini sebenarnya merupakan pusat kilat ekonomi di kawasan Yogyakarta karena banyak pertokoan. Cuma saat kami melintas memang pada siang hari dan kebetulan bulan puasa, sementara sekolah dan mahasiswa juga kebanyakan belajar atau kuliah secara virtual, maka kondisinya mungkin juga berpengaruh dari sisi sangat sepi. Dan Jalan Kejayaan ini merupakan simbol atau menjadi catatan ketika para mahasiswa melumpuhkan jalan ini pada peristiwa Mei 98, di mana Jalan Kejayaan ini adalah saksi bisu dari aksi mahasiswa yang menuntut rezim Orde Baru lengser. Dan saat itu Kejayaan lumpuh dipadati mahasiswa dari siang hingga subuh. Dan kami terus melintas ke arah selatan, dan jalanan memang cukup sepi. Dan nanti akan kami melintas di Simpang Kolombo yang dulu pernah menjadi pusat demo mahasiswa ketika Mei 98. Dan di Ambarukmo Plaza nanti kami akan bercerita mengenai pesanggerahan Ambarukmo yang sekarang ini posisinya di apit Mall Amplas dengan Hotel Royal Ambarukmo. Ambarukmo Plaza sendiri biasa disingkat Amplas itu memang dulunya merupakan kawasan pesanggerahan yang namanya Pesanggerahan Ambarukmo. Karena dulu kawasan ini menjadi tempat tinggal Sultan Hamengkubuwono ke-7 yang wafat pada 30 Desember 1931. Amplas sendiri atau Mall Amplas merupakan mall pusat perbelanjaan terbesar dan terlengkap di kota Yogyakarta, walau secara administratif sebenarnya masuk di wilayah Kabupaten Sleman dan dibangun pada tahun 2005 oleh PT Putra Mataram Mitra Sejahtera. Kalau mendengar nama Ambarukmo, maka pikiran kita langsung tertuju pada sebuah bangunan elit, Ambarukmo Plaza dan Hotel Royal Ambarukmo yang tadi kami sebut di awal. Dan kami terus melintas ke arah selatan dan sebentar lagi akan tiba di Simpang Kolombo. Nah, jauh sebelum ada dua bangunan besar tersebut, yakni Mall Amplas dan Hotel Royal Ambarukmo, nama Ambarukmo sebenarnya dikenal sebagai nama sebuah pesanggerahan yang menjadi tempat tinggal Raja Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono ke-7. Dan hingga saat ini pesanggerahan Ambarukmo tersebut masih berdiri dan diapit oleh dua bangunan mewah tersebut. Nah, kami akan bercerita bagaimana histori pesanggerahan Ambarukmo itu sambil kami menantikan lampu lalu lintas sedang bernyala merah, dan kami nanti jika belok ke kanan akan menuju kampus UNY ataupun rumah sakit swasta yang ternama di dekat kawasan kampus UGM. Nah, pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7, pesanggerahan Ambarukmo ini dikenal dengan nama Pesanggerahan Arjopuro, artinya keselamatan atau kesejahteraan.
Namun pesanggrahan tersebut direnovasi dan disempurnakan oleh Pangeran Mangkubumi atas perintah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 pada tahun 1897. Kemudian namanya diganti menjadi Pesanggrahan Ambarukmo. Apa artinya Pesanggrahan Ambarukmo itu? Yaitu artinya adalah keluhuran atau kemuliaan yang harum. Kami terus berjalan ke selatan dan kami nanti akan memotong ke kiri langsung menuju jalan Adi Sucipto. Jika lurus akan menuju jalan Solo dan berbelok kanan akan menuju jalan Solo dan belok kiri akan menuju jalan Adi Sucipto juga. Kami sudah belok ke kiri melalui jalan potong di perkampungan. Kembali ke Pesanggrahan Ambarukmo. Setelah Sultan Hamengkubuwono ke-7 turun tahta dan menetap di pesanggrahan ini bersama Permaisuri KGR Kencana, dan komplek pesanggrahan ini yang kami maksudkan pernah juga digunakan sebagai tempat pendidikan Inspektur Polisi Republik Indonesia pada tahun 1940 dan 1950. Pesanggrahan Ambarukmo ini juga pernah difungsikan sebagai kantor pemerintah daerah Kabupaten Sleman saat KRT Pringgo Diningrat sebagai Bupati Sleman sampai tahun 1964. Di sisi timurnya kemudian dibangun Hotel Ambarukmo yang sekarang menjadi Hotel Royal Ambarukmo pada tahun 1957. Pembangunan hotel ini menurut catatan berbarengan dengan pembangunan Silang Monas, Hotel Indonesia, kemudian Masjid Istiqlal, juga Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan kami akan belok ke kanan dan sedikit lagi akan tiba di Jalan Adi Sucipto dan tidak lama lagi akan sampai di Pesanggrahan Ambarukmo. Pesanggrahan Ambarukmo ini bangunannya berarsitektur tradisional Jawa yang terdiri atas pendopo, peringgitan, dalem ageng, gadri, gandok, dan juga balai kambang yang dilengkapi ragam hias antara lain lunglungan, saton, telacapan, wasikan, praba, dan mirong. Mirong di bagian saka menunjukkan eksistensi pesanggrahan sebagai bangunan yang fungsinya mempunyai koherensi dengan eksistensi sultan. Kami terus menuju ke selatan dan sudah tiba di Jalan Laksda Adi Sucipto, lalu akan berbelok ke kiri. Di depan seberang jalan ini ada Hotel Mercure yang berdekatan juga dengan Rumah Sakit Siloam. Kami belok ke kiri, sekarang sudah tiba di Jalan Laksda Adi Sucipto dan di depan ada simpang 3. Bila belok ke kanan akan menuju kampus UIN dan akan ada melewati sebuah jembatan dan tidak lama lagi akan pernah tiba di Mall Amplas. Dan di Mall Amplas inilah atau bisa kita saksikan Pesanggrahan Ambarukmo yang berada di tengah-tengah antara Mall Amplas dengan Hotel Royal Ambarukmo. Dan sedikit lagi kami akan tiba di lokasi yang kami tuju, dan demikianlah histori Pesanggrahan Ambarukmo yang kini tetap berdiri megah meskipun di kanan kirinya sudah berdiri bangunan Mall Amplas dan Hotel Royal Ambarukmo. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman secara singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami, terima kasih, selamat siang.